Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ayah, bunda, dan remaja hebat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan kajian bersama Bunda Niken atau Kabar Bunda Niken edisi kedua. Pada hari ini kita akan membahas mengenai pengasuhan dan perkembangan remaja Akil Balik, dan telah hadir bersama kami pada hari ini para narasumber yang insya Allah sangat mumpuni di bidangnya. Sudah hadir bersama saya Dr. Abdul Fattah. Beliau adalah Rektor Kepala di Universitas Islam Negeri Mataram yang biasa menangani masalah pendidikan Islam. Dan juga menemani ngobrol kita pada hari ini sudah hadir Mbak Dina Uswatun, mahasiswi dari Universitas Hamzah Wadi di Nusa Tenggara Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan membahas mengenai masalah pengasuhan dan perkembangan remaja Akil Balik. Kita sudah membahas dalam pertemuan yang lalu mengenai masalah-masalah yang terjadi di kalangan remaja kita. Pembahasan mengenai remaja menjadi sangat penting karena remaja kita tahu menjadi bagian yang sangat besar pada penduduk di zaman ini. Dan bonus demografi yang baik harus diarahkan agar kita memiliki sumber daya manusia yang unggul yang akan membantu pembangunan negara kita. Dan tentu saja perkembangan remaja menjadi sangat penting, dan kita hari ini bersama dengan Dr. Abdul Fattah akan membahas mengenai topik-topik yang insya Allah kita coba gali dari agama Islam. Sebenarnya yang dimaksud dengan akil balik gitu ya, itu mungkin Ustadz, akil balik itu sebenarnya usia berapa dan bagaimana tinjauan akil balik itu dalam agama Islam? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua. Terima kasih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bunda Niken yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, para hadirin, para audiens, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari yang penuh barokah ini kita bisa hadir pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan langsung saja tadi Bunda Niken memberikan pertanyaan pertama. Kalau dalam istilah filsafat ini untuk mengisi dimensi ontologi. Jadi kalau orang belajar itu paling tidak pertama adalah bertanya tentang apa hakikat sesuatu. Mohon maaf, jadi apa sih hakikat dari remaja akil balik menurut perspektif agama Islam atau pendidikan Islam? Yang pertama, izin kami ingin sampaikan bahwa barangkali di dalam kacamata atau perspektif pendidikan Islam, istilah akil balik ini mewakili dari istilah remaja yang kita kenal barangkali dalam dunia psikologi umumnya, juga dalam atau khususnya dalam dunia psikologi perkembangan. Nah, istilah akil balik ini sudah jamak, sudah lumrah dikenal dalam istilah hukum Islam, atau kalau orang yang kuliah di STAI, di YIN atau UIN, maka ada mata kuliah namanya fikih yang wajib ditempuh Bunda untuk semua jurusan, apapun jurusannya. Satu contoh misalnya di UIN Mataram ada 32 prodi atau jurusan, maka mata kuliah fikih ini atau hukum Islam ini sifatnya wajib ditempuh oleh mereka, apapun prodinya sebagai mata kuliah tingkat universitas. Nah, terkait dengan pertanyaan Bunda sekarang, hakikat remaja yang belajar fikih disebut dengan akil balik. Akil balik ini pada dasarnya terdiri dari dua kata, tetapi dua kata ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Yang pertama dari kata akil, ya tidak lain dari kata ya berakal ya. Dari kata akal artinya bahwa orang yang akil ini orang memiliki akal. Ya, jadi akal ini sifatnya abstrak satu sisi, sifatnya mental. Karena ketika kita misalnya diam, sebelum kita berbicara, belum tentu orang tahu apakah kita berakal atau tidak. Belum tahu apakah kecerdasan akal kita melampaui yang lain. Apakah misalnya dalam psikologi barangkali ada istilah jenius,
ada istilah biasa saja atau bahkan maaf misalnya ya dungu dan sebagainya. Kalau kita diam, kita tidak bisa diketahui oleh siapapun karena sekali lagi ukuran akal ini awalnya bersifat abstrak terkait dengan mental seseorang, ya sifatnya batinnya, dan dia akan diketahui manakala si individu atau yang bersangkutan berinteraksi, paling tidak berbicara, bersikap dan sebagainya. Sedangkan kata balik yang kedua itu dari kata balaga ya belugu yang berarti sampai. Ternyata sini makna lebih lanjut dalam konteks ilmu fikih hukum Islam ini. Balik ini artinya bahwa seseorang itu telah sampai untuk bisa ya memiliki ciri-ciri tersendiri terkait dengan perkembangan jasmaniahnya yang menjadi lebih dewasa atau lebih sempurna semacam itu karena telah mencapai kedewasaan. Dan cirinya konkret ya, dia bersifatnya fisik, dapat dilihat yakni kalau wanita sudah mengalami menstruasi dan itu pun umurnya rata-rata berbeda, sedangkan laki-laki sudah dewasa. Demikian untuk itu. Ya, terima kasih banyak. Tadi sedikit banyak kita sudah diberikan bahasan apa bayangan mengenai apakah akil dan balik itu ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan ya bahwa ternyata ada akil dan balik yang ternyata menjadi satu kata ya, satu pemahaman. Dan tadi sudah dikatakan bahwa balik itu adalah ketika seseorang sudah memasuki masa ketika dia menjadi dewasa dengan ditunjukkan dalam bentuk sudah menstruasi ataupun sudah mengalami mimpi basah ya. Jadi kalau akil balik itu sebenarnya jadi satu kesatuan seharusnya ya. Tapi masalahnya adalah apakah sekarang ini yang terjadi sudah demikian gitu ya. Kadang-kadang sudah ada remaja yang sudah kita bilang balik, tapi jangan-jangan belum akil gitu ya. Jadi kadang-kadang ada fenomena remaja belum akil tapi sudah balik gitu ya, atau remaja balik tapi belum akil. Nah itu gimana ini Ustaz ya? Jadi memang kadang-kadang masyarakat ini belum semuanya paham bahwa ternyata akil balik itu harus jadi satu gitu. Karena kita tidak menyiapkan hal itu. Benar nggak itu kira-kira Ustaz? Terima kasih Bunda. Memang apa yang kami sampaikan di awal ini, sekali lagi ini sifatnya umum Bunda Nggih. Artinya ini sebagai kerangka dasar yang berlaku pada siapa saja ya yang katakanlah akan melalui fase itu, sehingga maka dia akan memiliki istilah, akan dikategorisasikan sebagai orang yang akil balik. Bahwa sekali lagi intinya akil itu sempurnaan akal, kematangan akal pikiran sifatnya abstrak. Sedangkan balik ini ditunjukkan dengan kedewasaan, kematangan fisik, wujudnya sederhana, konkretnya seperti tadi ya, agak berbeda laki dan wanita, tapi itu ciri yang bisa dilihat. Nah sekarang pertanyaannya, jika bagaimana, yang namanya dunia ini kan nothing impossible ya, kata orang menua Bunda Nggih kan, segala sesuatu dapat saja terjadi di dunia ini. Bagaimana pertanyaan ini luar biasa ini. Ada orang yang misalnya fisiknya ditunjukkan, kalau wanita misalnya seperti tadi sudah mengalami menstruasi, kemudian satu sisi akalnya tidak berkembang sempurna, atau bahkan menurut kita kan idiot barangkali, atau tidak mengalami kesempurnaan sehingga disebut sebagai orang yang berakal kayak tadi. Nah dalam konteks ini, dalam sebuah hadis dijelaskan oleh baginda Rasul bahwa rufi al-qalam an salasatin. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya pena itu atau sebuah ketetapan hukum itu diangkat, dicabut oleh agama Islam ini, tidak diberlakukan kepada orang yang jika memenuhi 3 kondisi. Yang pertama adalah anin naim hatta yastayqizu. Jadi kalau ada orang tidur ya, kemudian tiba-tiba ada sesuatu panggilan mengerjakan tugas tertentu, dia ketiduran dan tidak sengaja bahwa atau pura-pura tidur apalagi, maka lewatlah kewajiban itu. Satu contoh, maaf barangkali kontroversial, tapi waktu kami kuliah dulu tahun 96, Bunda pernah membaca sebuah buku kitab yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Hasan dari Bandung. Yang kami tertarik ini bahwa Rasulullah dulu pernah kesiangan sholat subuh. Ya mohon maaf sekali, bukan berarti ini kan juga untuk bahwa manusia biasa. Satu sisi walaupun juga manusia mulia. Jadi beliau tidak sholat subuh pada waktunya karena kelelahan habis berperang sehingga kesiangan. Tetapi setelah beliau bangun, langsung beliau sholat. Artinya konteksnya bahwa gugurlah dalam konteks beliau misalnya tidak sengaja ketidur saking capeknya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya anil majnun hatta yaqila.
Jadi maaf kalau ada orang terganggu akal pikirannya sehingga dikategorikan sebagai maaf orang yang kurang waras, bahasa kita di Indonesia tidak sempurna akalnya, maka dia tidak diwajibkan melakukan sesuatu sehingga bahwa dia ini kembali akalnya normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah anisobi hatta yablugh, bagi anak kecil sehingga dia balik dalam pengertian bahwa akalnya sempurna. Kesimpulannya adalah sederhana dari pertanyaan tadi, kalau ada yang secara fisik menunjukkan bahwa dia sudah benar-benar balik gitu ya, tapi akalnya kok masih kurang waras dan sebagainya, maka dia belum menjadi kategori sebagai remaja yang sempurna atau remaja akil balik yang segala ciri-cirinya, perkembangan dan kewajibannya melekat dalam dirinya. Jadi belum seperti itu. Kata kuncinya adalah di akalnya itu. Oh gitu ya. Kalau begitu, ya, mohon maaf nih, mungkin sebagai selingan saya nanya dulu nih ke Mbak Dina. Mbak Dina silakan diambilkan mic-nya ya. Iya. Dulu bagaimana Mbak Dina waktu mengalami masa akil balik? Waktu itu sudah paham belum bahwa ternyata akil balik itu konsekuensinya besar tadi ya? Biasanya kita sudah memahami kalau sudah balik artinya kita sudah melewati usia gratis kita ya. Usia gratis tadi usia dalam kandungan, dan ketika kita masih kanak-kanak, ketika dimana kita tidak harus untuk tanggung jawabkan semuanya gitu ya. Waktu dulu Mbak Dina akil balik, ceritanya gimana waktu itu? Masih ingat nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan sayangi Bunda Niken dan Bapak Dr. Abdul Fatah. Jadi alhamdulillah tadi Bunda bertanya gimana pada masa awal-awal akil balik Bunda ya. Kebetulan kalau yang secara pribadi Bunda masuk masa akil balik itu sekitar usia 14-15 tahun. Jadi waktu itu kelas 2 MTS ya Bunda. Dan saat itu juga memang banyak belum tahu apa-apa waktu itu Bunda. Pertama karena memang tidak banyak mengetahui dari sekitar tentang kalau sudah balik itu seperti apa. Yang kita tahu banyak itu cerita dari teman-teman saja Bunda. Kalau sudah balik nanti perempuan keluar darah misalnya. Kemudian nanti kalau laki-laki mengalami mimpi basah. Namun pada saat itu pemahaman kita hanya sebatas di sana. Tapi alhamdulillahnya ketika bersekolah di madrasah setidaknya sudah diberikan dasar-dasarnya. Kalau balik itu apa yang harus dilakukan, kemudian kalau sudah datang menstruasi itu nanti perempuan itu harus bagaimana dan laki-laki juga harus seperti apa. Nah, jadi institusi sekolah ini sudah menjadi salah satu yang bagi tiang pribadi sangat membantu untuk mengenal diri yang sendiri di masa akil balik tadi. Ya, terima kasih. Jadi ini satu contoh ya bahwa sebagian besar dari anak-anak kita ternyata juga belum memperoleh pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang apa sebenarnya akil balik itu. Padahal tadi sudah kita sebut ya, kadang-kadang saat ini ketika sekarang ya anak-anak sekarang mungkin karena gizinya lebih baik dan makanannya juga lebih bermacam-macam sehingga mengalami percepatan masa balik tadi. Jadi mungkin di antara pemirsa juga pernah melihat ya ada yang mencapai balik ketika baru berumur di usia SD, misalnya 10 tahun, bahkan ada yang 9 tahun gitu ya. Dan sayang sekali gitu ya kalau memang keadaan seperti ini tidak diberikan informasi baik dari sekolah maupun orang tua ya. Dan memang jadi artinya gini Ustaz, kalau begitu sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab ya untuk memberitahukan kepada anak-anak, kepada remaja kita gitu ya tentang apa sebenarnya akil balik itu dan konsekuensinya seperti apa? Siapa sebenarnya? Baik, terima kasih Bunda Niken. Ini pertanyaan juga luar biasa. Mudah-mudahan dari para mohon maaf policy maker kita, ya para pemegang otoritas kebijakan juga bisa menjadikan apa yang diceritakan oleh Mbak Gina tadi ya menjadi bahan renungan bersama. Maksudnya ternyata memang ya saudara-saudara kita, termasuk saudara kami dulu ketika ceritanya mengalami seperti Mbak Dina tadi kaget gitu karena apa ya tidak ada gambaran dari ya orang tua sebelumnya di rumah. Dan kami setuju sekali ya dari apa yang disampaikan oleh pembicaraan atau terkait dengan tema ini 2 minggu sebelumnya atau pertemuan pertama, bahwa yang budaya kita di timur ini kadang ya orang tua cenderung sungkan, cenderung bagaimana mengajarkan itu kepada anak. Dan yang sering terjadi itu biasanya di sekolah. Tapi sekolah pun ada pertanyaan dan betul sekali. Biasanya kalau kami dulu di Sanawiyah Bunda, di Sanawiyah itulah materi fikih secara detail dijelaskan oleh guru fikih, oleh ustadz atau ustazahnya. Pertanyaannya padahal seperti yang Ibu Niken sampaikan tadi, kadang-kadang kondisi gizi, psikologi, keadaan alam, ya dan sebagainya, anak-anak bisa umur
9 tahun atau 10 tahun kelas 4 5 SD sudah mengalami seperti tadi ya, tanda-tanda yang dia kaget karena tidak dijelaskan sebelumnya. Karena itu menurut kami idealnya ya kalau boleh kita katakan semacam tarbiyatul jinsiyah atau pendidikan seks yang bagus, yang ini sebaiknya mungkin bisa dari kelas 3 SD menjelang usia 8 9, tapi tentu sesuai dengan tahap perkembangan psikologi anak. Jadi sehingga itu untuk mengantisipasi ketika anak umpamanya mengalami seperti tadi, terutama anak perempuan umumnya, ya maka mereka tidak akan kaget, tidak akan bingung apa yang terjadi ini. Kadang-kadang sampai seringnya mereka curhat kepada temannya dibanding orang tuanya sendiri. Yang terjadi selama ini hingga hari ini yang kami tahu, itu umumnya lebih detail itu ketika usia SMP, ketika jenjang SMP dan sanawiyah lebih dijelaskan itu. Padahal anak sudah banyak mengalami lebih dulu seperti itu. Sehingga menurut kami kalau boleh ke depan, perlu kita pikirkan bersama bahwa ya pendidikan seperti ini diberikan bisa mulai dari SD, tetapi sesuai dengan ya proporsinya semacam itu. Ya bagaimana cara membahaskan ke anak sesuai dengan daya nalarnya mereka. Intinya bahwa wanita pada saatnya akan seperti itu, laki-laki akan bermimpi. Sehingga ketika terjadi itu maka mereka tidak akan kaget. Dan yang kedua memang ya kembali ke ibu-ibu, mohon maaf, kami sepakat Bunda bahwa dalam Islam itu ibu itu disebut sebagai madrasatul ula lil banin wal banat. Ibu ini adalah madrasah, institusi, walaupun mohon maaf personal. Tapi Allah telah percayakan sejak dari janin si anak ini bahwa alam semua manusia ini hidup di alam janin itu pada seorang ibu. Nah kemudian ketika lahir maka ibu juga yang memiliki ikatan yang lebih kuat kepada anaknya, sehingga ya bagaimana ibu-ibu ini ke depan juga agar dengan cara yang penuh kesopanan, penuh apa adat kita di timur ini dijelaskan kepada anak-anak ya, sehingga tidak dulu dia tahu dari temannya atau kaget dahuluan seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kita sudah bisa mempersiapkan ya anak-anak dari rumah maupun sekolah sebaiknya semakin dini semakin baik. Karena tadi melihat bahwa saat ini semakin banyak anak-anak kita yang di usia SD pun sudah mengalami masa balik ya. Tapi kalau tadi dikatakan akil dan balik merupakan satu kesatuan ya. Jadi artinya ketika anak itu balik maka dia pun sudah harus bisa menanggung beban apakah itu perbuatannya termasuk yang baik atau tidak, buruk atau tidak gitu ya. Dan sebenarnya waktu zaman Rasulullah dulu gitu ya, itu anak akil baliknya itu seperti apa? Apakah seperti anak-anak sekarang gitu ya? Apakah mereka juga benar-benar sudah remaja-remajanya ini sudah remaja-remaja yang siap gitu dalam arti seperti itu? Mungkin ada referensi tentang itu Ustaz. Baik, terima kasih Bunda. Ya, ini kebetulan bulan Maulid, mohon izin juga. Jadi besok kan tanggal 12 ya. Berarti hari tanggal 11 Rabiul Awal. Jadi kaitannya dan Maulid ini bahwa izin kami menyampaikan pertanyaan tadi luar biasa. Kalau dalam apa yang kita ketahui sekarang, misalnya berukuran anak-anak ini mencapai masa akil balik itu rentangnya antara ya katakanlah kalau dalam bahasa sebuah hadis Nabi itu antara umur 10 sebenarnya. Umur 10. Dalam sebuah hadis ya baginda mengatakan bahwa muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Ya. Jadi ketika mereka berada pada usia 7 ya. Jadi perintahkanlah anakmu untuk sholat. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asyrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Jadi perintahkanlah anakmu untuk sholat ya, motivasi mereka dulu ya ketika mereka usia 7 tahun. Nah, namun ketika mereka tidak mengerjakan, ya tidak usah terlalu bahasa sekarang ini ambil resiko, ambil pusing dalam artian begitu ya. Tapi yang penting motivasi terus, diajak terus gitu. Nah, ketika umur 10 tahun, hal yang sama semakin keras kita berikan, semakin teguh, semakin persisten kita sampaikan ke anak untuk mengerjakan kewajiban atau taklif tadi. Karena pada saat itu dia sudah mencapai usia akil balik. Nah, ketika dia tidak melakukan itu, maka itu bisa berikanlah dia semacam punishment, semacam hukuman. Kalau bahasa hadis itu secara zahirnya adalah wadribu. Jadi pukullah dia. Ya tentunya pukulnya yang tidak sampai berlebihan, tapi ya pukulan yang edukatif sifatnya, memberikan ini. Kaitannya dan saya katakan tadi mohon maaf tentang hadis Nabi bahwa Rasulullah SAW pernah menikah dengan Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Bahwa ketika menikah itu dalam riwayat ya ada yang mengatakan usia 9 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Tetapi kemudian itu pada tahun ke-10 kenabian atau usia Rasul umur 50 tahun.
Kemudian ya mereka satu rumah lah kata semacam itu 3 tahun berikutnya ketika Aisyah atau Sayyidah Aisyah ini berusia 12 tahun ya semacam itu. Jadi artinya zaman sahabat dulu, zaman ketika Rasul hidup ya usia dewasa akhir balik ini bisa digarisbawahi berdasarkan 2 hal ini antara 9 sampai 10 tahun benar. Jadi kalau sudah sampai usia itu ternyata anak laki-laki pun Bapak Ibu ya terutama ukurannya mimpi kalau kategorinya tadi ya, entah usia berapa dia mimpi semacam itu. Kalau anak laki-laki dalam fikih ketika dia sudah balik bahkan dia sendiri tidak hanya dibebankan taklif, kewajiban mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, bahkan menafkahi dirinya sendiri wajib ya yang dulu ini. Nah sehingga kalau ada orang tua sampai anaknya udah S2 belum menikah, belum bekerja masih dikasih ke anak yang sekarang ini, maka namanya itu bukan nafkah ke anak tapi semacam hadiah. Sebab si anak itu sejak balik sebenarnya wajib menurut kategori fikih kita. Jadi wajib dia untuk mencari nafkah, bekerja keras. Makanya memang hidup ini memang betul-betul jihad dalam Islam itu. Artinya tidak boleh banyak bermain-main gitu, terutama laki-laki tanggung lebih besar semacam itu. Ya, luar biasa ya. Jadi dalam agama Islam sebenarnya anak-anak itu sejak awal sebaiknya kita sudah persiapkan ketika dia mendekati usia balik itu dia sudah kita persiapkan supaya sempurna pula akalnya ya. Artinya dia memiliki berbagai macam karakter-karakter yang diperlukan oleh seseorang yang sudah dibebani tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya, termasuk tadi bahkan mencari nafkah ya. Jadi kalau kita di SD sudah ada kegiatan-kegiatan market day ya atau buka pasar dan lain-lain, itu adalah bagian dan kita mengajarkan pada anak-anak kita sedari dini untuk mencari nafkah bahkan bagi diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan itu sangat-sangat positif ya. Di sini sebenarnya jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa satu hal yang penting dari pembicaraan kita adalah bahwa kita memang memerlukan pengasuhan yang tepat ya, Ustadz ya nggak Mbak Dina? Jadi pengasuhan yang tepat agar semua remaja-remaja kita ketika mencapai usia akhir balik dan setelahnya bisa benar-benar memiliki kapasitas atau kemampuan yang diharapkan. Nah, Mbak Dina, gimana? Kalau Mbak Dina melihat fenomena ini ya, teman-teman ya, sepertinya teman-teman itu seperti apa nih? Kalau waktu akhir balik sampai sekarang gitu ya, prosesnya mereka bagaimana untuk mencapai akhir balik itu? Apakah ada nggak yang sudah akhir balik waktu usia mereka balik gitu ya? Ataukah itu sedikit gitu? Atau yang lebih banyak adalah ya yang masih berusaha lah seperti itu. Kira-kira bagaimana tadi? Ya Bunda, mungkin boleh juga saya ingin ceritakan dari pengalaman yang selama di genre Bunda. Kalau melihat dari masa yang dulu akhir balik ketika umur 14-15 tahun itu rata-rata teman-teman kelas sudah juga mengalami menstruasi karena kebetulan yang bersekolah di madrasah yang semuanya perempuan Bunda, jadi kita lumayan terbuka sesama teman, itu kita lebih terbuka, bahkan ketika Ustadz tadi mengatakan lebih suka bercerita dengan teman, itu betul Bunda. Apalagi kita sesama perempuan, kalau ada apa-apa kita sering bercerita, misalnya bulan ini saya terlambat nih menstruasinya ini, kira-kira kenapa ya? Nah itu kita lebih nyaman bercerita kepada teman. Nah selanjutnya ketika di masa itu Bunda kalau ditanyakan apakah aktil dan galirnya itu berjalan bersamaan, kalau yang perhatikan Bunda ya, yang banyak saat itu memang banyak yang sudah balik tapi akilnya belum sempurna seperti tadi Bunda. Karena kan akil ini juga termasuk ketika Ustaz tadi mengatakan soal akal, kesempurnaan akal. Sedangkan kita di usia segitu masih duduk di kelas 2 SMP, masih suka bermain-main, tidak memikirkan hal-hal yang serius. Jadinya yang lebih dahulu itu bukannya kan baliknya Bunda. Apalagi kalau zaman sekarang Bunda tambahkan tadi nutrisi dan sebagainya, akhirnya umur 9, umur 10 tahun adik-adik kita sudah mengalami menstruasi. Padahal kalau ditanya apakah akhirnya saat itu sudah mapan, sudah mumpuni, pasti jawaban kita belum. Karena adik-adik di sana rata-rata masih di usia sekolah dasar. Gitu. Ya, jadi memang ini berbeda sekali ya dengan zaman remaja, zaman para sahabat dan zaman Nabi Rasulullah masih hidup ya. Mereka diarahkan untuk bisa memenuhi kondisi ideal ketika mereka balik tadi. Tapi nggak apa-apa, kita semua saat ini berusaha supaya minimal ketika anak-anak kita nanti kalau dalam undang-undang perkawinan 19 tahun ya, itu mereka sudah benar-benar siap gitu ya, walaupun untuk mencapainya kita memang masih harus berjuang. Dan kuncinya adalah di pengasuhan remaja, seperti yang sudah kita sama-sama tahu bahwa pengasuhan memegang peran penting dalam memberikan atau menyiapkan para remaja kita menjadi manusia-manusia yang hebat.
Mungkin ada pertanyaan dari para peserta yang hadir, silakan. Dari sebelah kanan ada satu, dua, satu orang dari sebelah kiri ya. Silakan Mbak yang sebelah kanan, paling sebelah kanan dari Duta Genre di provinsi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bunda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Salsa dari Forum Genre Nusa Tenggara Barat. Saya ingin berkasus yang banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat, yaitu pernikahan di usia yang belum ideal, terutama pernikahan usia anak. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak sekali yang menggunakan alibi, mereka melakukan salah satu alasan mutlak, mereka melakukan pernikahan usia anak, sedangkan di satu sisi pendidikan itu juga jauh lebih penting Bunda untuk generasi kedepannya. Nah seperti itu Bunda, dari sisi agama sendiri, apakah ada pandangan tersendiri terhadap pernikahan usia anak yang selalu beralasan untuk menjauhi zina? Sekian Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak, siapa tadi? Mbak Salsa, iya. Satu lagi ya, dari yang di tengah ini depan, Dava ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda, Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dokter dan wabarakatuh. Kak Dina. Di sini saya ingin bertanya, kan akil balik itu adalah dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bedanya balik itu untuk kesehatan reproduksinya, dan akil itu adalah kesiapan kematangan bagaimana dia mempertanggungjawabkan dari segi keseharian dan juga segi keagamaan gitu. Nah jadi kan tadi kata Pak Dokter, akil itu untuk kita bagaimana caranya sudah bertanggung jawab atas semisal teman kita dan juga ekonomi kita, yang dimaksudkan tadi untuk menafkahi diri sendiri. Itu untuk lelaki kan sebenarnya, untuk menafkahi diri sendiri dan juga keluarga. Apakah untuk perempuan itu wajib untuk menafkahi diri sendiri pada saat dia sudah seperti tadi pertanyaannya, pernikahan dini itu. Nah jadi supaya dia bisa bertanggung jawab atas apa gitu, atas apa yang dia sudah balik, itu dia apakah harus mencari nafkah sendiri atau sampai besar dia akan dinafkahi dalam artian hadiah gitu dari orang tuanya, atau mungkin dalam artian dari suaminya juga hadiah gitu. Itu yang saya pertanyakan Bunda. Ya, Baik, terima kasih Bunda. Pak, pertanyaannya baik sekali. Ternyata topik mengenai akil balik pun menarik ya Ustadz ya. Jadi yang pertama tadi dari Salsa, mengapa ya kalau sekarang banyak terjadi fenomena pernikahan anak, dan tadi juga diceritakan sedikit ya, Ibunda Aisyah kita juga menikah ketika masih mungkin usianya anak-anak gitu ya. Jadi sebenarnya ini jadi pertentangan kadang-kadang ya, kita menganggap ini bagian dari kita mematuhi perintah agama, mencegah dari zina. Namun sebenarnya bagaimana sebenarnya kalau kita memandang ini semua? Baik. Bagus pertanyaannya ini dari Mbak Salsa. Makasih Bunda Niken atas kesempatan. Mudah-mudahan cukup waktu menjelaskan dari berbagai sisi. Pertama, yang tadi kami sebut dari aspek hukum Islamnya, kedua dari realitas zaman Rasul ketika kondisi kita hari ini. Tapi yang jelas bahwa di dalam, mohon maaf, ada istilah usul fiqh ini Bunda, salah satu mata kuliah juga, bahwa itu metode berpikir dalam melahirkan kaidah-kaidah hukum, dan itu kalau dipatuhi, diikuti, maka memang Islam ini akan menjadi agama yang solihun likulli zaman wa makan, yang cocok untuk perkembangan kondisi waktu dan tempat dimanapun Islam itu berada. Konkretnya dalam kaidah usul fiqh itu ada disebut satu kaidah, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan aw adaman. Jadi hukum itu berlaku sesuai dengan kondisi ilah, penyebab, dan hukum itu jatuh atau datang. Satu contoh misalnya, kita tidak wajib ibadah puasa Ramadan. Hari ini kalau kita berniat puasa Ramadan, bukan pahala kita dapat, tapi dosa. Kenapa? Karena ilah hukumnya, penyebab datangnya kewajiban Ramadan belum datang. Kapan datang? Datang bulan suci Ramadan itu. Ya, karena itulah seperti itu. Ini sekedar contoh besarnya dulu. Kemudian persoalan tadi ya yang kami sampaikan di awal, antara kata akil dan balik. Memang perlu kami rinci sedikit tadi, mohon izin belum sempat. Jadi di dalam kaidah hukum Islam juga atau fikih ya, bahwa manusia kalau dibagi dalam hal menerima kewajiban atau taklif atau beban hukum, beban tugas kewajiban namanya, itu dibagi dua. Ada namanya ahliyatul wujub dan ada ahliyatul ada. Ahliyatul wujub ini ya itu dibagi dua.
Jadi daurul ijtinan namanya, yaitu manusia ketika berada dalam janin, maka dia tidak ada kewajiban apapun. Yang kedua, ya daurul tufulah, sampai anak-anak. Nah, batasan anak-anak ini ya mungkin tadi kalau dalam Islam itu maksimal ke-9 itu dari 0 tahun sampai 9 tahun. Ini juga tidak ada kewajiban hukum. Yang ada itu bahkan dia menerima haknya. Jadi hak sebagai anak, hak bermain, hak dikasih makan oleh orang tua, hak diasuh dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ahliyatul ada. Ahliyatul ada ini juga dibagi dua, mohon maaf. Nah, ini yang kedua inilah nanti mungkin untuk usia nikah, kalau kita bahas usia nikah konteks di Indonesia umum. Nah, ahliyatul ada ini adalah di mana fase kehidupan manusia dia tidak hanya keenakan menerima hak kembali, tetapi dia ada kewajiban-kewajiban dari agama. Ini dibagi dua, ada namanya daurut tamyiz. Daurut tamyiz ini ya usianya disebut di situ antara 10 sampai 12 tahun. Namun itu yang tadi kasus di banyak teman-teman ini yang disebut oleh Mbak Dina bahwa akalnya belum sempurna. Memang dalam agama intinya akal orang pada fase ahliyatul adat terutama daurut tamyiz ini dia jelas sudah bisa tahu ini salah, ini benar, ini pasti baik, ini sebuah perbuatan ini kalau dikerjakan mau kebaikan dan kalau ditinggalkan akan membawa sesuatu yang mudarat misalnya, atau sebaliknya ada hal yang buruk seperti itu. Nah, dalam yang kedua ini ada namanya daurul bulugh aqilah. Nah, inilah usianya 15 tahun ya, sehingga ya kalau bahasa kita di Indonesia kaitannya dengan masalah nikah disinggung tadi usianya 19 atau bahkan mungkin sekarang 22 atau sampai 24 tahun. Nah, kalau ditanya sekarang, mohon maaf saya singgung, mudah-mudahan tidak panjang gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, gimana alasan orang melakukan pernikahan dini? Ya, karena alasan takut zina. Ya, suka tidak suka Bapak Ibu, kalau dalam agama memang itu dibenarkan. Bahkan para ulama-ulama dulu termasuk kalau kami tidak salah Imam Syafi'i ketika sekali waktu pernah ingin mengontrol dalam konteks mengasuh ini anak gadis beliau. Terus dilihat anak gadis ini sudah agak dewasa, sudah usia ya masih sesuai kultur Arab saat itu bisa nikah lah ya, antara berapa belas tahun waktu itu. Akhirnya beliau berjanji dalam dirinya Imam Syafi'i, besok akan saya nikahkan dan orang yang soleh. Akhirnya dinikahkan. Nah, tetapi dalam konteks ini sekarang kalau misalnya itu alasan anak-anak dari segi agama sangat dibenarkan ketimbang terjadi free sex atau ya penyimpan remaja yang lainnya. Namun demikian peran orang tua, pendidikan termasuk pemerintah juga punya peran besar untuk mengedukasi sejak awal supaya tidak lagi tergiur untuk segera nikah ketimbang itu. Padahal kan nikah tidak hanya sekedar melulu seks saja, banyak hal sebetulnya yang melanjutkan keturunan, melanjutkan pendidikan, warisan nilai agama dan seterusnya. Jadi itu jawaban saya, sebenarnya bisa benar, tetapi hal itu harus diluruskan kembali, harus kita memberikan edukasi lagi kepada anak sejak awal supaya ya usia masih belasan tahun tiba-tiba maunya nikah saja seperti itu. Tapi nanti ada bahasanya lagi. Terus yang kedua tadi tentang anak laki-laki ya anak laki-laki yang tanggung jawabnya bagaimana ini misalnya anak perempuan anak perempuan cari nafkah. Sekali lagi izin Bunda Niken dan para hadirin hadirat yang garis bawahi, yang tadi itu berlaku untuk anak laki-laki. Jadi anak laki-laki ya bahkan ketika dia sudah kategori akil balik sebenarnya ya dia sangat dianjurkan untuk mencari nafkah sendiri. Tapi kan memang kalau memang tidak mampu ya mau bagaimana lagi kan seperti itu. Nah, kalau anak perempuan bagaimana tentu tidak. Namun demikian seperti kata Bunda Niken di awal tadi, misalnya dari usia kecil ada istilahnya memberikan peran kepada anak-anak untuk latihan berinteraksi berdagang dan sebagainya itu bisa juga. Sehingga ketika dia sudah berkeluarga menjadi ibu-ibu dia juga bisa merasakan perannya seperti itu secara proporsional. Begitu singkatnya hanya untuk laki-laki dan tidak untuk wanita. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Tadi sudah ada sedikit pencerahan untuk kita semua. Bahwa sebenarnya konteks usia anak menikah itu sesuai dengan perkembangan zaman, dan kita di zaman ini tentu saja ketika banyak sekali anak-anak di masa baliknya itu belum cukup akalnya, maka kita terpaksa harus membuat undang-undang perkawinan ya yang memang membatasi usia perkawinan agar memang kita memastikan mereka menjadi anak-anak yang sudah siap baik fisik maupun mentalnya menjadi orang yang akan bertanggung jawab. Ya, teman-teman dan para hadirin semuanya, kita saat ini akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai bagaimana kita menyiapkan para remaja ini untuk bisa menjadi remaja yang ideal tadi, ya, yang memahami baik dan buruk, yang bisa mandiri, ya,
yang concern pada kebaikan, ya, yang memiliki tanggung jawab, ya, memahami hukum dan lain-lain. Itu memerlukan pengasuhan tentunya ya dari rumah, dari lingkungan kita. Ini bagaimana? Apakah dalam Islam ada bahasan khusus tentang pengasuhan pada remaja? Baik, terima kasih Bunda Niken. Ini pertanyaan yang sudah semakin menukik sesuai dengan grand tema kita pada hari Senin sore ini tentang bagaimana sih konkretnya menurut Islam pengasuhan anak itu. Yang pertama, izin kami sampaikan bahwa di dalam Islam konsep pengasuhan secara umum itu dapat dikatakan bersifat utuh, komprehensif, tidak bersifat sporadis. Ya, satu contoh misalnya ini kan pengasuhan topiknya untuk remaja. Gimana cara kita mengasuh remaja? Maka pengasuhan itu tidak saat itu juga. Jadi jauh sebelumnya. Makanya dalam Islam memberikan pendidikan kepada anak, ya, misalnya dari Profesor Abdullah Nasih Uluwan itu yang menulis kitab yang terkenal sekali, Tarbiyatul Aulad di Islam, ya bagaimana mendidik anak di dalam agama Islam. Ternyata mohon maaf Bunda, jadi bahwa kita mengasuh remaja ini adalah fase kesekiannya. Makanya dalam Islam itu sebelum kita sampai pada fase etape mengasuh remaja, dalam hal nikah itu sudah ada embrionya, pengasuhannya, yaitu terkait dengan memilih jodoh. Ya, mungkin kami baca atau sampaikan sekilas bahwa menurut Profesor Nasir Uluwani sekali lagi dalam hal memilih pasangan hidup ditekankan itu adalah masalah agamanya. Supaya apa? Karena memang dalam Islam ini ketika orang ya sudah menikah maka ada komitmen bersama, dan komitmen itu ada dibingkai, disinari, dilambari, dilandasi ya oleh nilai religius Islam. Jadi milihlah ya pasangan itu apakah laki wanitanya, pertama adalah dari agamanya dulu. Kedua, baru disempurnakan apakah nasabnya, kecerdasannya, kekayaannya. Ya bahkan juga satu sisi dianjurkan konon katanya kalau bisa jangan keluarga-keluarga dekat. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan walaupun keluarga bapak saya, orang tua kita juga agak dijodohkan gitu ya. Jadi jangan keluarga dekat, karena memang kalau terlalu dekat nasabnya ceritanya ya dalam ilmu biologi akan terjadi ya semacam kekacauan gitu ya. Dalam ada ilmu neuroscience dan sebagainya semacam itu. Jadi dari itu kedua, ya ketika menikah kemudian sampai ya masa-masa kehamilan juga ada prosesnya, ada yang dilakukan baik oleh bapak walaupun oleh ibu. Ya misalnya maaf, bapak juga ya rajin berdoa, kalau bisa saat itu dia lebih hati-hati mencari rezeki. Ibu juga kan ceritanya juga berbicara juga jangan sembarangan. Jangan maaf suka misuh apa istilahnya, suka ngomong kotor kadang. Bahkan sampai ada anggapan dan ada anjuran ibu juga jangan membunuh hewan sembarangan kalau bisa saat hamil. Ya walaupun terpaksa kalau bisa jangan. Biar bapaknya katanya. Karena perilaku-perilaku itu akan terekam oleh anak di dalam kandungan. Ya sampai anak lahir dalam Islam, ya diazankan di telinga kanan, kemudian dikomandkan di telinga kiri. Baru berikutnya dikasih yang sifatnya fisik, tapi sifatnya akal dulu tadi. Ya agar semua terekam di dalam alam sadar, dalam bawah sadarnya. Kemudian dari anak-anak, ya kembali ke tadi setelah diazankan diberi nama yang baik yang berarti doa, sehingga ketika dia anak-anak sampai remaja dia menjadi anak atau remaja yang mudah diarahkan. Nah kalau dalam konteks remaja sekarang, sekali lagi seperti tadi, maka ibu memiliki peran besar mewakili pihak keluarga, termasuk walaupun bapak juga sebenarnya, karena ibu sekali lagi di awal sudah kita katakan dia adalah madrasatul ula lil banat lil banin wal banat, untuk anak-anak laki-laki pun anak wanita. Nah, seperti apa? Mungkin langsung kami jelaskan atau? Oh ya, itu nanti kita nanti kita jelaskan dulu ya. Jadi tadi sudah saya garis bawahi lagi dari Ustadz bahwa pendidikan itu tidak dimulai dari remaja, tapi sejak dimulai sebelum pernikahan itu terjadi, yaitu ketika memilih pasangan hidup kita. Jadi kita mendidik anak kita sejak kita memilih ibunya gitu ya, karena ibunya adalah yang nanti menjadikan anak kita ini seperti apa. Seperti itu kita kira Ustaz ya. Jadi penting sekali bagi kita semua untuk memahami ini. Dan tadi sebenarnya ada satu pertanyaan terkait akil balik yang belum saya jawab ya, kalau boleh kita bahas dulu ini sebelum tertinggal. Bagaimana cara kita memberi pemahaman terhadap anak-anak yang usianya masih di bawah 10 tahun atau di bawah umur tentang akil balik? Karena kita tahu mereka masih kecil dan belum paham tentang akil balik. Nah, mungkin Dina bisa cerita, kalau waktu kecil senangnya gimana kalau orang masih tahu akil balik itu? Berdasarkan pengalaman ini Bunda ya berarti. Ya kalau
kita dulu, karena masa remaja saya juga nggak jauh banget ya Bunda. Jadi kita lebih senang itu orang tua kita terbuka untuk bercerita kepada kita. Artinya kalaupun ada hal-hal yang mungkin dianggap oleh orang tua kita tabu, itu bisa dijelaskan dengan sesimpel, sesederhana mungkin, sehingga kembali lagi menyesuaikan dengan kemampuan akal kita saat itu. Tapi kita juga tidak ingin orang tua kita terkesan menutup-nutupi, kemudian tidak memberikan alasan. Misalnya kalau sudah balik tidak boleh A, tidak boleh B, tapi tidak dikasih tahu alasannya kenapa. Karena kan namanya anak-anak, Bunda, kita punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Jadi semakin kita dikasih tahu jangan, maka mungkin akan semakin besar kemungkinan kita mencoba seperti itu. Jadi kalau Tiang berharapnya bahwa orang tua bisa terbuka dan juga menjelaskan kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh, dengan cara yang sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan akal kita sebagai anak-anak, seperti itu. Ya, ini curhatan seorang anak ya yang sebenarnya sangat penting dan sangat-sangat applicable, sangat-sangat bisa diterapkan ya. Jadi anak-anak itu tergantung kepada mereka kapasitasnya. Dan orang tua yang baik tentu saja pasti ya sudah punya hubungan komunikasi yang baik dengan anaknya, sehingga dia tahu kira-kira anaknya ini bisa dijelaskan sampai level mana gitu ya. Tapi satu hal yang penting adalah jangan cuma memberikan larangan tanpa ada alasannya ya, seperti itu. Gimana ya Ustaz ya? Kalau Ustaz melihat bagaimana kita memberikan nasihat atau pemahaman akhir ini kepada anak-anak yang di bawah 10 tahun, gimana caranya? Nah, mungkin sekali lagi begini prinsipnya. Mohon izin Bunda Niken dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang jelas bahwa sesuai dengan namanya mengasuh ini bagi kami bagian dari pendidikan, dan pendidikan itu adalah sesuatu yang direncanakan. Sekali lagi, sesuatu yang direncanakan. Barusan Mbak Gina menyampaikan curhatnya sebagai seorang gadis remaja saat itu, ya, bahwa ingin mendengar informasi langsung dari ibunya tentang bagaimana sih umpama ciri akhir balik, bahwa nanti misalnya Mbak Gina akan seperti ini, dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan apa yang idealnya akan dilakukan. Nah, kaitannya dengan ini, menurut kami kata kuncinya tadi adalah direncanakan. Persoalan kapan waktunya sesuai kondisi rumah masing-masing. Mohon izin, kalau kami pribadi ini belum punya anak wanita, anak laki-laki gitu. Nah, ketika ya mohon maaf, kalau yang satu masuk pondok pesantren hari ini sekedar kita based on practice saja ya, walaupun ini boleh jadi sangat subjektif barangkali Bunda gitu. Jadi kalau yang kakak ini sudah SMA, Madrasah Aliyah, adiknya ini masih kelas 2 SD. Nah, memang satu yang dalam pikiran kami kaitannya mengasuh anak, sebelum dia remaja yang kelas 2 SD ini, sejak 2 tahun lalu kami sering ngajak dia kalau ada undangan pengajian, undangan maulid, undangan ke Islamic Center. Saya kalau bisa wajib saja dia, walaupun sebenarnya sangat melelahkan. Belum lagi dia pipis, belum ini. Nah, nanti kadang-kadang di tengah jalan, apa materi tadi, saya berusaha bahasakan, dialogkan dengan si anak ini dengan alamnya dia. Sehingga karena dia nanya, jadi di kendaraan kita pulang pun terjadi dialog. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kalau ibu-ibu bisa dilakukan. Apakah ketika misalnya latihan, apalagi ini bulan Maulid nih, ngajak anak putrinya umur berapa, bantu buat jajan, buat peyek, buat ciput, buat apa gitu, goreng ini. Tapi pasti ada momen di situ, bisa dimasukkan pesan-pesan keagamaan. Oh, Bapak Nak, ntar lagi kamu gini ciri-cirinya, kalau udah begini seperti ibu, kamu boleh gini. Sangat bisa. Jadi sangat ini tergantung situasi yang tepat ya, dan Bapak Ibu terutama yang bisa mengetahui itu. Yang penting kata kuncinya adalah kita lakukan. Kata kuncinya adalah kita rencanakan. Jangan sampai kita lewat. Khawatirnya anak-anak di zaman sekarang, mohon maaf, nanya nanti ke HP, naik ke teman yang lain, lebih amburadul nanti. Lama-lama ibunya ditinggal sendiri seperti itu. Karena apalagi ke bapaknya nggak mungkin yang tahu kami. Nggak mungkin bapaknya nanya ke bapaknya, kan nggak mengalami itu misalnya. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah direncanakan, pelaksananya situasional. Bapak Ibu yang tahu kondisi Bapak Ibu masing-masing. Kata Rasulullah, antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih tahu dalam urusan rumah tangga kalian, rumah hidup seperti itu. Direncanakan, dilakukan, itu aja. Ya, super sekali ya. Tadi Ustaz sudah menyatakan satu kata kunci, yaitu merencanakan. Jadi kita memiliki anak, kita mendidik anak, jangan lupa memiliki rencana pula untuk mendidik mereka. Apa yang harus kita sampaikan kepada mereka sudah kita punya daftarnya, dan bagaimana kita menyampaikannya sesuai dengan kondisi dan situasi, tapi jangan sampai tidak punya rencana. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Kita
masa saat ini adalah apa saja sebenarnya yang harus kita sampaikan, yang harus kita berikan, pendidikan apa yang harus diberikan kepada anak-anak ini ya, baik anak-anak mungkin dari usia mereka kecil sampai mereka usia remaja ini, sebenarnya secara keseluruhan, secara konsep itu apa saja yang harus kita sampaikan ya, yang kita rencanakan ini. Silakan. Terima kasih Bunda Niken. Ini pertanyaan yang memang untuk mengingatkan kita semua ya sebagai umat beragama, khusus umat Islam yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran, bahwa ketika kita membina rumah tangga sejak awal sebelum punya anak sekalipun, bahwa niat kita berumah tangga ini tidak hanya semata-mata seperti pertanyaan Mbak Salsa tadi, hanya menghindari ya hubungan pranikah yang dilarang oleh agama atau zina, katakanlah bahasa fikih itu, tetapi lebih dari itu bagian dari ibadah kepada Allah. Karena itu segala aktivitas dalam kita berkeluarga sejak akad itu pertama sampai kita hari ini menjalaninya, selama kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, terlebih aktivitasnya memiliki nilai edukatif, ya memiliki nilai-nilai pencerahan ya kepada anak kita, kepada ya keluarga pasangan hidup kita, maka itu memiliki nilai ibadah yang mulia di sisi Allah. Itu pertama poinnya dulu. Kemudian yang kedua, sekarang kita sudah menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu. Maka dalam hal ini sekali lagi kewajiban kita sebagai umat beragama bahwa kita ini memiliki kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih Rasul mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi semua kalian ini, semua individu sesungguhnya adalah pemimpin, dan pada hari kiamat kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap ya kepemimpinannya, terhadap leadership-nya. Nah makanya mohon maaf Bunda Niken, kalau kita menyebut masalah kepengasuhan, ya kalau dalam teorinya salah satu psikolog Barat ya, kalau nggak salah itu Bu Dayana itu mengatakan bahwa pola sebenarnya kepengasuhan ini tidak lain adalah parental control. Jadi kontrol orang tua terhadap anaknya. Artinya kontrol di sini bermakna luas, tidak hanya yang mengawasi, ya melihat bagaimana perilaku anak, tetapi juga ya tentu ada edukasi di sana, ada pendampingan, ada pemberian rasa aman dan sebagainya. Nah, sedangkan di dalam Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban orang tua ini paling tidak kalau kita buka surat Luqman, ya, salah satu surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu, di ayat 13 misalnya, ini untuk menjawab pertanyaan tadi dari Bunda Niken. Ya wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Intinya singkat supaya menghemat waktu, bahwa walaupun kita sebagai orang tua yang hari ini secara formal, kan sebentar lagi ada hari santri bulan Oktober kalau nggak salah, maaf ya. Ya walaupun kita belum pernah nyantri di pondok pesantren, tetapi sebagai seorang tua, orang tua yang muslim, ibu yang muslimah, maka wajib memberikan satu pengasuhan, pencerahan, pendidikan yang sifatnya teologis atau ketuhanan kepada anak kita. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan keyakinan kita di akhirat nanti nggak mungkin kita mengatakan maaf ya Allah, saya tidak pernah di pesantren, bukan kewajiban saya. Itu Ustaz Fakih atau Tuan Guru di Islam Center punya kewajiban, tidak. Kasarnya siapa suruh you punya anak, siapa suruh Anda menikah. Jadi pendidikan ketuhanan ini wajib kita berikan. Jadi kita harus berikan itu sejak awal. Ya Pak, bagaimana kalau misalnya sekarang SMA ini saya mendapat pencerahan, harus saya kasih itu. Ya ketimbang terlambat tidak apa-apa, ketimbang tidak sama sekali tidak ada kata terlambat. Tetapi idealnya sekali lagi al-mukarramun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sejak kita ya berikan, kayak tadi memberikan melantunkan azan di telinga kanan baru lahir, kemudian iqamah telinga kiri, itu bagian dari pendidikan tauhid semacam itu. Kemudian yang kedua juga adalah masalah ibadah. Kita harus katakan kepada anak kita, walaupun zaman entah sampai kapanpun, walaupun mereka anak generasi milenial kan namanya, kita katakan kepada mereka bahwa beribadah itu juga ada kewajiban agama, harus kita lakukan. Ya tentunya alasannya kalau ada yang rewel yang nanya, ya kita carilah alasan-alasan sesuai bahasa mereka. Yang penting bahwa masuk dalam konsepnya bahwa memang dalam agama ini, dalam hidup ini kita bertuhan, dan wujud kita bertuhan berakidah itu adalah ada ibadah di sana. Yang ketiga, yakni adalah persoalan masalah moralitas akhlak. Kita harus sampaikan, kita ajarkan kepada mereka. Mungkin nanti di bagian kita sampaikan gimana metodenya, tapi yang penting kontennya seperti itu. Dan yang keempat adalah tidak kalah penting adalah
mengajarkan ya membaca dan memahami serta mengamalkan Al-Quran. Jadi 4 itu jadi kontennya atau materinya Bunda. Ya, jadi tentang akidah, tentang ibadah, akhlak, dan Al-Quran. Karena gimana pun mereka hidup harus disinari oleh cahaya Al-Quran. Iya, penting sekali ya. Jadi tadi pendidikan akidah atau iman, pendidikan moral, kemudian fisik, kemudian akalnya tadi ya. Iya. Jadi ini semua harus kita rencanakan tadi. Kita punya ilmu tentang itu, kita tahu apa yang akan kita ajarkan dan kita mulai melakukan pendidikan itu. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini juga ada pertanyaan dari Zoom ya Ustadz ya? Iya, siap. Izin tanya Ustadz, adakah cara khusus yang dilakukan sahabat Nabi untuk mendidik anak usia akil balik? Atau bagaimana cara khusus pengasuhan untuk menumbuhkan mental akil pada anak di zaman Nabi dahulu? Jadi mungkin zaman Nabi dahulu seperti apa sih mereka melakukan pendidikan ini sehingga hasilnya jadi luar biasa seperti itu? Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaannya cara melakukan itu. Kalau tadi kami menyampaikan persoalan kontennya apa saja, sekarang mengenai caranya. Nah di antara cara ini Al-Mukarramun banyak hal memang. Yang pertama ya, bahwa kewajiban kita sebagai orang tua bisa menempuhnya dengan cara berdoa. Jangan sepelekan doa, mohon maaf. Makanya ketika selesai akad nikah kan kita sudah tahu ada doa khusus kan? Iya. Ya, mungkin Bapak Ibu paham maksud saya. Kecuali Mbak Dina nggak paham ini, belum nikah kan? Ya. Makanya, jadi ada doa khususnya. Dari maaf untuk beribadah spesial itu saja ada doa khususnya. Ketika istri hamil, ya juga ada doanya. Terutama kalau bisa bapak nih. Ya, jangan hanya ya nyuruh ibunya bikin kopi aja, misalnya istri minum kopi aja, terus saya kerja sibuk. Ya sesibuknya sempatkan doa istri kita biar selamat, sehat. Ya seperti contohnya Nabi Ibrahim. Ya di dalam surat As-Saffat ya di sana ayat 100 ya bahwa beliau menyampaikan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa beliau, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah saya anak keturunan yang soleh. Jadikanlah anak saya ini anak yang soleh, anak yang gampang dididik, anak yang mudah disampaikan tentang materi keagamaan, tauhid, materi ibadah dan sebagainya. Jadi berdoa juga. Ya, kemudian di lain sisi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kata beliau juga Nabi Ibrahim. Ya, dalam surat Ibrahim ada juga sampai seperti itu, ya Allah, jadikanlah saya dengan keluarga saya, anak istri saya sebagai orang yang menegakkan sholat. Ya. Wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a, dan ya Allah terimalah doa-doa kami ini. Jadi artinya caranya juga pertama mungkin sepele tapi jangan disepelekan, ialah masalah doa, perbanyak doa juga ya. Jangan lupakan doa ini. Kemudian yang kedua, kalau kembali ke masalah sahabat dulu. Jadi sahabat juga yang kami tahu yang melakukan seperti Nabi Ibrahim tadi berdoa. Yang kedua diajarkan langsung keteladanan. Milik uswah hasanah, suri teladan. Satu contoh misalnya Bapak Ibu ya sering kita mendengar kisah bagaimana putra Ali bin Abi Thalib ya dengan Fatimah Az-Zahra memiliki putra atau yang kemudian jadi cucu Rasulullah yakni Hasan dan Husain. Itu diajak langsung ke masjid. Ya, itu langsung ke masjid, bahkan namanya anak-anak ini kalau nggak salah itu dalam kisah bergelam apa istilahnya. Jadi ketika Rasul ruku itu mereka naik ke atas, dibuat Rasul jadi kuda. Ya pegang kepalanya, pegang naik ke atas. Ya bahasa kita main kuda-kuda, main jaran-jaranan begitu. Sehingga Rasulnya lama bangkit. Tidak hanya lama, kenapa? Karena biarkan cucunya ini bermain dulu. Tapi sahabat paham, tidak marah di belakang, tidak marah. Karena memang sekali lagi itulah pendidikan anak. Jadi ada pendidikan sifatnya langsung. Ya jadi langsung dengan keteladanan orang tua. Misalnya nyuruh anaknya ibadah kayak tadi, jangan orang tuanya diam saja, ajak ke masjid. Kalau ada kegiatan taklim kita ajak dia anak-anaknya seperti itu. Yang penting ya kita berusaha sabar juga sebagai orang tua. Memang ada risikonya ribut Pak katanya. Tapi bagaimana kita kasih tahu pelan-pelan. Intinya ada pengalaman langsung dari experience didapatkan oleh anak. Jadi itu yang kami tahu zaman Rasulullah dulu. Jadi doa kemudian dia langsung anaknya lakukannya. Ya, itu satu hal ya, bahwa ternyata tadi perencanaan saja tidak cukup, tapi harus didukung dengan satu upaya yang utama bahkan, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada permintaan untuk langsung bertanya dari Zoom ini, mau bertanya langsung dari Zoom kita ya, ada salah satu penanya yang akan on cam ya.
Bapak Abdul Rahim. Silakan Pak Abdul Rahim. Saya silakan untuk bisa langsung memberikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Mas Abdul Rahim? Silakan. Dari mana? Bagaimana cara menyikapi sahabat yang pergaulannya salah gitu, biar bisa kembali ke pergaulan yang lebih baik. Ya, jadi ini pertanyaan dari Abdul Rahim untuk teman-teman remajanya ya. Mungkin saat ini dalam proses ya dia menjalani masa remajanya sempat salah dalam pergaulan ya, dan bagaimana supaya bisa kembali ke pergaulan yang baik ini. Nah, kita tanya Mbak Dina dulu nih, sebagai sesama remaja mungkin punya saran-saran ya untuk Mas Abdul Rahim ini, silakan. Baik, terima kasih Bunda, dan terima kasih juga pertanyaannya tadi tentang bagaimana untuk supaya misalnya kita punya sahabat agar bisa kembali ke jalan yang lebih baik seperti itu Bunda ya. Sepemahaman yang Bunda, kalau kita berada di masa remaja ini kan masa yang penuh dengan gejolak. Kita di satu sisi ingin menjadi sosok manusia yang independen, ingin mencari jati diri, tidak ingin banyak bergantung pada orang tua. Tapi di sisi yang lain, kita masih membutuhkan kasih sayang, kita masih membutuhkan petunjuk, arahan dari orang tua. Jadi selama pengalaman tiang Bunda di masa inilah masa di mana kita banyak sekali bimbang, banyak sekali merasa bahwa kita butuh diarahkan, kita butuh ditemani melewati masa-masa yang penuh dengan gejolak ini. Dan di masa inilah, mungkin di pembahasan yang lalu juga telah dibahas, Bunda, ada banyak sekali permasalahan remaja yang kemudian muncul. Mungkin termasuk apa yang ditanyakan oleh temannya tadi. Lalu bagaimana? Kalau menurut yang Bunda, misalnya dia adalah seorang sahabat itu sendiri, berposisi sebagai seorang sahabat itu sendiri, maka jalan yang pertama adalah mengingatkan dengan baik. Karena sebagaimana juga mungkin yang pernah dia pelajari bahwa cara untuk melunakkan seseorang itu yang pertama adalah dengan nasihat yang baik. Mungkin ini terdengar sangat klise begitu ya, kan kalau dinasihati itu mungkin susah. Tapi kita tidak tahu pada poin yang mana ketika kita berusaha dengan baik menasihati seorang kawan, maka hatinya menjadi luluh. Tentunya pertama juga diiringi dengan doa agar si kawan, agar si sahabat kita kembali kepada jalan yang benar. Tapi tentu itu tidak cukup. Yang kedua, tentu kita membutuhkan peran orang dewasa. Kita membutuhkan peran orang yang lebih memahami. Kalau itu tidak guru, maka orang tua. Kalau bukan orang tua, maka kerabat atau keluarga yang lainnya. Karena pada masa ini kita membutuhkan role model sesungguhnya Bunda. Karena kalau tidak ada role model, pasti yang kita ikuti orang-orang yang sering kita lihat, misalnya public figure yang ada di televisi, atau mungkin teman-teman kita yang tenar, yang populer di sekolah. Maka yang pertama setelah tadi kita menasihati adalah kita meminta bantuan. Mungkin kalau saya sebagai seorang sahabat itu, ketika saya sudah tidak mampu untuk menangani, maka saya akan meminta bantuan kepada orang yang lebih dewasa dan berusaha untuk menyediakan lingkungan yang baik untuk sahabat saya itu. Pelan-pelan mengajak dia dari lingkungan yang A menuju ke lingkungan yang B. Seperti itu mungkin jawaban dari dia. Ya, terima kasih ya. Ini jawaban dari seorang sahabat yang baik ya, yang ingin temannya segera kembali ke jalan yang lurus, teman remaja. Mungkin dari Ustadz ada saran juga untuk Pak Mas Abdul Rahim ini ya, yang tadi punya teman remaja yang mungkin salah pergaulan. Ya, makasih Mas Abdul Rahim ya. Sebelum saya menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi banyak benarnya, saya teringat bahwa baginda Rasul Muhammad SAW pernah mengingatkan kita, ya tidak hanya buat remaja, tapi kita juga yang ya sudah ya usia seperti inilah 40, 50, 60 sama semacam itu. Jadi kata baginda Rasul, kalau Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalili, falyanzur may yukhalil. Jadi agama seseorang itu sedikit tidaknya itu dipengaruhi oleh saudaranya, oleh sahabatnya, oleh kekasihnya, oleh siapa yang sering dia bersamai selama itu. Karena itu tolong pilih-pilih. Kayak bahasa Rasulullah, falyanzur, hampir setengah perintah. Pilih-pilih siapa yang Anda jadikan sebagai sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata orang, kami sepakat ini, sahabat sejati itu tidak saja dia hadir ketika kita sukses, tidak hanya ketika kita menjadi orang yang, ya katakanlah tadi tenar, ada kata tenar, atau mungkin kaya, ataupun misalnya dalam keadaan bahagia, mendapat posisi tinggi, tetapi sahabat sejati juga dia hadir ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan kena musibah, atau ketika kita dalam keadaan berduka. Nah dalam konteks ini,
kalau kita ingin menjadi sahabat sejati, ya Mas Abdul Rahim, menurut saya, maka kewajiban kita adalah ya mengajak dia, sahabat kita yang tadi terlanjur salah, terlanjur dalam ya mungkin ya penyimpangan perilaku sebagai remaja selama ini misalnya, maka kita ajak dia secara bertahap kan untuk kembali kepada, katakanlah bahasa agamanya, ke dalam siratal mustaqim, atau jalan yang benar, jalan yang lurus. Tentu bagaimana caranya tidak bisa mungkin sekaligus, tetapi bisa bertahap. Ya bisa dengan nasihat-nasihat, bisa apakah dengan sebuah momen atau apa diajak ke ustadz, apa hadirkan ustadz di tempat dia dan sebagainya. Jadi intinya kita punya kewajiban itu. Tetapi ada tetapinya, saya tambahkan, mohon maaf. Jika sahabat yang tadi kita niatkan, kita punya keinginan positif mengajak dia kembali ke jalan yang baik, yang benar. Katakanlah dulu dia remaja masjid, habis ini sekarang bukan remaja masjid, dia remaja kafe di mana, bahkan mabuk-mabukan dan sebagainya. Justru kita mau ditarik ke sana. Maka menurut agama, putuskan komunikasi langsung, menurut saya. Karena memang agama sudah mengatakan semacam itu. Berarti apa? Dia ini akan membawa efek buruk buat kita. Jangan pada saatnya nanti kita akan digiring ke sana. Ya, yang penting bahwa kita tetap punya rencana dulu, mengajak dia, mengembalikan dia pada posisi dan eksistensi seorang remaja yang benar menurut agama Islam misalnya. Tetapi setelah lama ternyata bahkan dia susah disadarkan, ya sudah, wassalam. Masih banyak remaja-remaja lain yang akan kita bina kembali, sehingga kehidupan remaja kita di Indonesia menjadi remaja yang hebat, bahasa Bunda Niken tadi, atau remaja-remaja produktif yang bisa berkontribusi buat bangsa dan negara. Mungkin itu menurut kami, Bunda. Ya, jadi Mas Abdul Rahim tadi sudah cukup banyak ya nasihat-nasihat. Semoga sabar dalam mendampingi temannya, dalam menasihati temannya, dan dapatkan solusi jalan keluar yang terbaik. Kita hari ini ada ibu-ibu yang cukup banyak hadir mendampingi acara Kabar Bunda Niken pada pagi hari ini. Saya beri kesempatan kepada ibu-ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, karena ibu-ibu yang akan langsung ya mengasuh remaja di rumah masing-masing. Pasti ada kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Silakan. Mungkin ada 2 pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak-anakmu dari siksa neraka. Itu surat Ibrahim dan Kisah dekat ya. Jadi sekarang semakin lama semakin menarik. Jadi kategori anak adalah menurut pemerintah ini Pak Ustaz, Pak Dokter, itu umur 0 sampai 18 tahun. Sehingga usia perkawinan perempuan 19 tahun, laki-laki 21 tahun. Di satu sisi tadi agama membenarkan daripada zina itu kawin di bawah umur dibenarkan. Pemerintah benar, ulama benar. Setelah kita kaji ya dari tadi, ulama benar, pemerintah benar. Jadi yang tepat itu adalah perencanaan. Perencanaan yang pertama, yang kedua, para orang tua, para guru harus secara terbuka dalam mengasuh anak, menjelaskan sejak anak itu akil balik. Menjelaskan kamu nanti sudah akil balik sekarang. Kamu nanti mau jadi apa? Kamu rencana kawin bisa berapa? Kalau kamu tidak sekolah sampai kuliah, kamu sampai SMA, aku harus kerja dulu. Kalau sudah kawin kan harus punya rencana nak. Walaupun belum punya rumah, harus kerja dulu. Rumah bisa kredit, rumah bisa kos dulu, walaupun nanti termasuk usia perkawinan. Jadi saya setuju sekali, perencanaan itu yang utama. Jadi orang tua, para guru sekarang sudah jelas, semakin jelas. Karena selama ini memang para orang tua guru selalu menutupi, tidak mau bercerita. Kalau anak-anak sudah menstruasi misalnya, sudah ini apa yang harus dilakukan ke depannya. Saya kembali kepada statement awal ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan ya termasuk para bapak-bapak juga, bahwa pendidikan kalau dibicara dalam agama Islam sekali lagi melihatnya itu secara utuh, secara komprehensif. Mohon izin, salah satu pakar pendidikan Islam yang namanya
Kalau tadi bertanya Abdul Rahim ya, kalau ini namanya Abdurrahman An-Nahlawi, Profesor Abdurrahman An-Nahlawi. Beliau mengungkapkan bahwa di dalam mendidik anak, mendidik generasi muda, ya agar menjadi ya harapan orang tua, harapan pemimpin, ya mereka tampil menjadi orang yang produktif, tetapi juga satu sisi agamanya juga bagus atau menjadi remaja yang hebat. Maka ada 3 lembaga yang bertanggung jawab sesungguhnya tidak bisa dipisah juga. Yang pertama adalah keluarga. Ya, keluarga sudah tadi. Yang kedua adalah lembaga persekolahan atau madrasah atau di mana mereka mengikuti pendidikan formal baik jenjang dasar ya hingga menengah, katakanlah kalau kita di Indonesia semacam itu. Apakah menengah pertama atau menengah atas. Ya, ini juga punya peran besar. Dan yang ketiga adalah masyarakat, lingkungan. Ini juga penting semuanya. Kenapa ini penting? Karena menjembatani, mohon maaf Bunda, keterbatasan tadi. Keterbatasan orang tua kita, apalagi semakin sibuk nih. Ya, terus terang kami juga hari ini ketika hadir di sini, tadi habis dari kampus, anak yang saya cerita lagi ini kami titip di orang yang kerja di rumah itu di Pantai Tanjung Karang, main di pinggir laut hari ini, sore ini. Tetapi kita sudah melihat tempat itu, ya tempatnya juga dan insya Allah aman barangkali, dan ini orangnya juga kita kenal. Tapi prinsipnya bahwa lembaga pendidikan juga punya peran besar. Karena itu dalam mencetak generasi muda, generasi bangsa ini tidak hanya orang tua bertanggung jawab. Ya ketika kita menjadi guru, kita menjadi dosen, itu punya tanggung jawab besar juga di situ. Bahwa kita diamanahkan oleh orang tua si murid nih, si mahasiswa nih, untuk mendidik dia. Tidak hanya kemampuan yang sifatnya skill, tidak hanya kemampuan, termasuk juga tidak hanya mengayakan otak, potensi otak, tetapi juga tidak kalah hati. Ya mohon maaf kalau kita bicara dalam segi agama, apalagi filsafat dengan Islam ini, sesungguhnya Allah telah memberikan fitrah potensi kepada semua manusia normal, ya terutama sejak akil balik ini, ada 3 hal yang harus dikembangkan. Itulah wilayah pengasuhan, wilayah pendidikannya secara komprehensif. Apa itu? Adalah akal yang pertama. Ya makanya akil balik tadi dia bisa membedakan mana baik pada buruk, dan bahkan ya bisa mungkin belajar mencari nafkah, memahami kenyataan kehidupan ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah panca indera. Ya panca indera misalnya pelajar olahraga misalnya nggak salah kan, diajar bagaimana dia memanah, diajar dia misalnya ketangkasan, berlari dan sebagainya. Makanya ini kami serukan selamat buat pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini emasnya juara 9 anak kita ya. Ya, ini luar biasa. Ini saya kira kerjasama semua pihak ya, termasuk Bapak Gubernur, para guru-guru, para ini termasuk dari tingkat SD melatih sehingga hasilnya sekarang ini puncaknya semacam ini. Inilah wujud kerjasama dari 3 komponen tadi. Jadi adalah keluarga, kemudian pendidikan di persekolahan yang formal, termasuk di masyarakat. Makanya bagian dari masyarakat, mohon maaf, mengadakan kegiatan positif termasuk hari ini, yakni diskusi dan Bunda Niken ini bagian juga dari bagian pendidikan pengasuhan anak semacam itu. Kenapa? Karena kita punya milenial, sering pegang HP. Barangkali kalau diceramahin kayak model kita era kolonial dulu gitu kan tidak mau dia. Tapi pegang HP itu pelan-pelan dia sadar ini, insya Allah dari sekian yang menonton ini ada 1, 2, 3, 4. Makanya agama Islam ini menyuruh kita terus berbuat kebajikan terus, jangan pernah menyerah, jangan pernah letih terus. Karena kita tidak tahu hidayah Allah ini dari berbagai sisinya akan masuk gitu. Mungkin tidak oleh mulutnya ibunya sendiri, tapi karena menonton terus pertanyaan dari Bunda Niken akan dia tercerahkan di sana. Itu yang penting ya. Jadi itulah lingkungan juga masyarakat yang penting seperti itu. Jadi karena itu luar biasa pemerintah provinsi misalnya menginisiasi kegiatan semacam ini. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Termasuk tadi pola yang itu ya, kembali kayak sedikit ya, gimana kita yang sibuk. Yang kami tahu walaupun memang ini berat Bunda, Ustazah tadi punya putri yang usia SMA tadi ya, yang mimpi itu apa namanya mengalami menstruasi, dan sekarang kok semakin kita ada kesibukan, ada tambahan posisi barangkali sehingga jarang di rumah dari malam misalnya, maka sesibuk-sibuknya mohon kalau bisa komunikasi, kata kuncinya kata orang kan, komunikasi. Makanya pernah kami sampaikan ke salah satu panitia juga kemarin, ada slide kita kemarin, slide kami ya, diantaranya bahwa ibu ya kalau bisa diharapkan dia miliki ada empat peran ya secara ini walaupun dia sibuk sekalipun. Pertama, dia bisa menjadi cemeti, minimal dia WA atau SMS anaknya hari ini. Nah, misalnya dia pergi kuliah, mata kuliah apa, tolong berprestasi hari ini. Itu cemeti dan pengertian, dia mendorong terus anaknya untuk meningkatkan prestasi yang positif. Yang kedua, dari sisi dia spionase bukan hanya mengamati kayak spionase dan pengertian secara umum misalnya selama ini,
Tetapi mungkin seminggu sekali dia coba tanya anaknya kemarin main kemana misalnya atau apa kegiatannya. Nah sekali waktu kita, mohon maaf bukan berarti kemudian terlalu mencampur urusan anak, tapi memang harus seperti itu supaya seimbang. Mana temannya dia cerita, kita coba tanya teman itu tanpa sepotensi anak. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan informasi seimbang antara ucapan anak dengan kegiatan di lapangan, agar kita bisa mengarahkan dia lagi kepada yang lebih baik. Namanya juga mengasuh. Mengasuh ini totalitas. Jadi sesibuk-sibuknya sempat bukan seperti itu. Ya, jadi itu yang bisa kami jawab, Bunda, terkait dengan pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih luar biasa Ustaz jawabannya ya. Sangat penting bagi kita semua para ibu, dan ternyata bahwa tanggung jawab pendidikan anak itu tidak hanya dari keluarga, tapi juga dari institusi pendidikan, dan yang penting kita semua masyarakat harus punya merasa tanggung jawab terhadap semua remaja-remaja yang ada di sekitar kita. Jangan merasa mereka anak bukan anak kita. Ya, mereka semua anak kita yang akan menjadi penerus kita semua, dan kita harus memberikan perhatian dan tanggung jawab. Mungkin Dina sedikit ya 1 menit tentang tadi peran genre mungkin ya dalam membantu remaja untuk bisa tadi mengembangkan sikap-sikap positifnya. Itu kira-kira bagaimana nih kalau Dina kan di genre ya, dan juga mungkin pengalaman di kampus dan sebagainya, silakan. Terima kasih Bunda. Di Genres pengalaman yang dan teman-teman, kami membantu pertama diri kami sendiri tentunya sebagai anggota genre dan juga remaja-remaja yang lain di Nusa Tenggara Barat untuk mengenal siapa sih diri seorang remaja itu sebenarnya. Untuk membantu para remaja membuat perencanaan. Kalau tadi orang tua juga perlu membuat perencanaan, maka kami mengajak teman-teman sesama remaja kami sebelum nanti jadi orang tua, sebagai remaja juga harus punya perencanaan. Setelah sekolah akan apa, kemudian setelah nanti bersosial di masyarakat akan seperti apa, termasuk kita juga Bunda membahas bagaimana caranya kalau nanti menjadi orang tua. Jadi intinya adalah yang pertama, kami membantu diri kami dan remaja-remaja yang lain untuk mengenal siapa sih remaja itu. Dan kedua, membantu diri kami dan remaja-remaja yang lain untuk menjadi remaja yang berencana. Karena sesungguhnya kalau tidak terencana bisa jadi tadi seperti tadi amburadul. Apalagi nanti mau menjadi orang tua, sebagai remaja saja dia sudah tidak punya rencana apa-apa. Jadi singkatnya seperti itu Bunda kami di genre. Ya, dan untuk remaja-remaja bisa bergabung di dalam kegiatan genre atau dalam kegiatan forum Ani Jati Diri kita secara baik pula. Oke, kalau bisa semua, saya cukupkan acara kita hari ini. Luar biasa, alhamdulillah kita banyak belajar tentang apakah aktif hari tersebut, bagaimana mengasuh remaja dan tantangan-tantangan pengasuhan. Dan kita akan ketemu lagi dalam kajian Bunda Niken edisi ketiga. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana kita mendampingi remaja membedakan buku yang benar atau yang salah ya. Jadi kita ingin agar remaja memiliki kompetensi yang baik. Salah satunya adalah analytical thinking. Jadi remaja mampu menganalisa apa yang ada di sekelilingnya, dan ini akan kita bahas dengan narasumber yang tentu saja sangat kompeten. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.